Oke, welcome back to Jateng RC Track. Kita akan lanjut di back yang kedua untuk build hari ini, yaitu build back B. Kita akan bikin rakit suspensi shock breaker. Kita akan ngerakit shock breaker. Ini ya shock breaker. Kita mulai di back B. Kita buka dulu. Oke, kosong ya. Oh, bukan ya, ini bukan. Di back B kita dapat apa aja? Dapat spring. Ini ada spring depan belakang. Oh, springnya cukup keras. Lalu kemudian kita ada dapat bodinya 2, depan belakang dua. Ini as dengan pistonnya sama 2 dan 2, bedanya panjangnya pendek dan panjang. Ini ada sim ya. Lalu kemudian ini ada pegangan buat di bawahnya. Ini seal-sealnya. Ini ada spi dan baut-bautnya. Lalu kemudian seal. Dan yang terakhir shim yang warna putih ini buat di dalamnya. Oke, nggak usah lama-lama, kita buka. Ini shocknya kita buka, bodinya, ini anting bawahnya. Oh, yang membedakan sama versi sebelumnya adalah ini bawahnya cup shocknya sudah pakai yang metal ya. Kalau V1 dia masih pakai yang plastik. Lalu kedua ini diameternya juga lebih gede nih, 13 mm. Atasnya juga udah pakai yang aluminium. Kalau yang sebelumnya plastik, ini udah aluminium. Nah, yang plastik itu sering copot. Yang plastik sering copot, makanya ini ganti yang aluminium tuh. Versi 2-nya udah harusnya lebih baik. Oke. Lalu kemudian ini pernya belakangan aja. Yang kita butuhin sekarang adalah as tengah. As tengah kita buka. Kita copotin as tengahnya sama pistonnya. Oke, pistonnya beda. Yang depan itu 1,7, yang belakang 1,8. Dipisahin ya, depan sama belakang satu-satu karena beda dia punya pistonnya. Terus kemudian yang perlu kita buka berikutnya adalah yang spi ini nih. Spi-nya dibuka, lalu o-ring yang ini dan yang ini. Ada 2 macam o-ring ya. Ini untuk di dalamnya. Oke, kita pisahin dulu. Nah, ini kita pasang spi dalamnya. Masang spinya itu dia dimasukin. Nah, cuman dia agak susah masuknya, jadi memang mesti butuh bantuan tang. Kalau pakai tangan kayaknya agak berat. Nah, kalau pakai tang langsung ceklek gitu masuk. Lalu kemudian pistonnya masukin, dan di atasnya lagi adalah spi-nya lagi di bagian atas. Ini satu, yang lainnya sama. Jangan lupa depan sama belakang dipisah, jangan kayak saya tadi, karena mau cepat supaya durasi videonya cepat malah jadi kebablasan, malah kecampur, repot sendiri. Tapi ya bisa tetap diukur pakai sigmat. Nah, tapi yang unik setelah diukur pakai sigmat, ternyata ukuran diameter pistonnya tidak sesuai sama bukunya. Jadi kita ketemu tuh, ternyata diameter pistonnya itu 1,7 dan 1,6. Sedangkan di tulisan di bukunya itu untuk depan dia
diameternya 1,7 dan diameter belakang 1,8. Padahal kalau kita ukur diameter aslinya, realnya nih, diameter pistonnya yang dalamnya lubangnya, hole, diameter hole-nya itu selisih 0,1 mili. Selisih 0,1 mili, jadi depannya itu, frontnya itu adalah 1,7 dan rearnya adalah 1,6. Oke, nah ini ada satu yang K4, ini jadi sisanya baut 4 sama washernya 4. Ini udah pasang ya. Oke, kita lanjut ke bodinya. Jadi di bodinya di sini ada keterangannya nih. Masukin o-ringnya. Nah, itu ada gambarnya nih, o-ringnya merah nih. Di bukunya o-ringnya merah. Tapi sebenarnya bukan merah ini, karena kalau merah nggak muat gitu. Ini harus yang ini nih, warna hitam. Padahal di gambarnya merah, padahal sebenarnya warnanya hitam. Tuh. Kenapa tahu? Ya karena di V1 juga bukunya begitu. Gambarnya warna merah. Ternyata aslinya kenyataannya warna hitam. 1, 2. Oke. Nah, ini waktu datang dia udah merah-merahnya kepasang nih. Nah, karena merah-merahnya kepasang, kita harus buka dulu semuanya karena di dalam merah-merahnya ini harus dipasangin o-ring. Karena kalau nggak pakai o-ring, begitu dipakai main dia lompat-lompat, jedak-jeduk dia geser, muter sendiri. Makanya dikasih o-ring. Jadi merah-merahnya ini dicopotin dari bodinya. Oke, ini kita masukin sealnya. Ini sama ya, di gambar ini sealnya warna merah tapi aslinya warna hitam. Jadi jangan sampai bingung nanti kalau baru pertama kali masang terus loh kok ini warnanya merah, ternyata dalamnya warnanya hitam gitu. Nah, tujuan video ini dibuat ya seperti itu, biar kita nggak bingung, terutama buat teman-teman yang masih baru. Nah, ini caranya tinggal dimasukin gini tuh, ini pakai tangan aja bisa, gampang. Jadi shock breakernya. Oke, lalu kemudian next adalah di bagian bawah ini kita akan masang seal-sealnya. Tadi seal hitam yang di luar sudah. Nah, sebelum kita masang seal yang di dalam itu memang kita disuruh untuk meneteskan sedikit oli shock. Nah, oli shocknya di L10B5 ini tertulis adalah depan 700 dan belakang 500. Cuma sesuai pengalaman kita di Indonesia yang tracknya tidak super high grip seperti di luar, mungkin yang karpet, yang claynya super enak, karena di sini kita tracknya tidak segrip mereka di luar negeri, maka berdasarkan pengalaman kita akan turunin gitu. Jadi depannya kita akan pakai dari 700 jadi 550, belakangnya dari 500 kita akan pakai 30W. 30W itu ini 30W, depannya akan kita pakein 550. Kelihatan nggak 550 nih? 550 dan belakangnya kita akan pakai 30W. 30W ini setara sama 330-an, 340-an CST. Kurang lebih kita akan turunin di angka segitu. Oke, balik lagi ke sini. Jadi kita masukin seal yang merah ini. Seal merah ini, lalu kemudian washernya belum kita buka tadi ya. Ini washernya kita buka dulu. Oke. Washer putih yang kecil dulu.
washer putih yang kecil. Nah, saya biasa juga selalu meneteskan lagi olinya walaupun tadi udah ditetesin. Terus kemudian seal merah lagi. Habis seal merah, tetes lagi. Tetes aja ya, dikit aja. Lalu kemudian washer yang besar, yang tebal. Nah, ini ada bagian kerucutnya, ini jangan sampai kebalik. Kerucutnya hadapnya ke atas ya. Kerucutnya ngadep ke atas, lalu baru ditutup pakai tutup yang tadi memang sudah ada. Oke. Dan ini asal aja ya, jangan sampai keras karena nanti kita butuh masukin dia punya as. Ini satu selesai. Yang kedua saya cepet aja. Oke, next kita buka halaman berikutnya. Cara masukinnya adalah di bagian bawah initial setting ada beberapa, ada 1 mili, 2 mili, 3 mili. Itu untuk nentuin batasannya. Jadi dikasih shim, ada washer banyak di bawah. Dia tulis 1 mili initial setup. Initial setupnya 1 mili untuk di depan dan belakang. Oke, kita ikutin aja. 1 mili. Oh, ini dia. Ini ada 1, 1,5, 1, 2, dan 3. Maka yang kita pakai adalah 1 mili di semuanya. Karena tertulis begitu ya, 1 mili. Jadi kita pasang washer ini 1 mili. Ini untuk batasin travel geraknya. Oke, setelah 4 partnya sudah 1 mili, maka yang perlu dilakukan adalah saya biasa ngelumurin apa ini namanya, oli di batangnya. Nah, ini jangan sampai kebalik. Ini adalah yang pendek, ini adalah yang panjang. Jadi batang yang panjang masuk ke bodi yang panjang. Oke. Ini masukinnya juga karena apa harus oli supaya sealnya nggak bocor. Sealnya nggak sobek. Oke, ini masuknya enak ya. 1 yang panjang ini saya lumur. Oke, semuanya sudah. Lalu habis itu langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita kencengin dulu. Jadi setelah kita masukin baru kita kencengin bawahnya. Oke. Baru kita kencengin bawahnya. Kita kencengin. Ini kalau ini boleh pakai tangan dan agak sedikit tenaga dalam. Karena ini menurut pengalaman sering copot. Boleh agak sedikit pakai tenaga dalam karena dia juga metal dan metal. Tapi pakai tangan aja ya, jangan sampai pakai tang atau pakai alat bantu. Cukup pakai tangan gini aja. Kalau pakai tang nanti bisa selek, tapi kalau pakai tangan sepengalaman saya aman terkendali. Oke, semua sudah. Lalu kemudian nextnya kita pasang. Ini ingat ya, yang bagian ini di arah bawah. Yang ada lebihnya di arah bawah, yang atas topinya kosong. Oke. Oke. Nah, kalau perintahnya adalah di sini dia tinggal dimasukin dan dikocok-kocok aja. Cuman saya mau kasih tips menggunakan vakum ini supaya apa? Supaya cepet. Nah, yang perlu kita perhatikan apa tadi? Jangan sampai salah masukin yang panjang dan yang pendek. Yang pendek itu adalah bagian depan, yang pendek bagian depan, yang panjang bagian belakang.
dan jangan sampai olinya kebalik depan dan belakang. Oke, sesuai plan kita tadi, kita sudah ngerubah initial setupnya dari 700-500 ke 550 dan 30W 30W kita akan taruh di belakang. Lumayan ya, ini bodinya gede, jadi berasa banget beli oli shocknya. Oli shocknya berasa mahal karena banyak kepakainya. Oh iya, ini kita beli RC-nya di Avion RC Hobby ya, karena udah tersedia di Avion RC Hobby. Nah, di depan itu kita pakai yang 550. Oke, depan 550 lebih kental. Ini kita agak kocok-kocok sedikit supaya ngisi ruang yang ada di bawah piston. Yang belakang dikocok sambil agak diputer ya, gerakan tangan ini bawah puter supaya dia turun ke bawah. Lalu nanti posisi yang taruh di tengah. Kalau alat vakum ini saya pakai merek Tamiya ya. Pakai merek Tamiya karena yang paling murah. Mari kita pompa shock baru ini dengan diameter 13 mm. Oke. Kelihatan nih, harusnya kelihatan kalau dari sini langsung kelihatan ada gelembung-gelembungnya keluar. Nah, itu adalah dia ngisi rongga-rongga udara yang ada di bawah piston. Jadi nanti shock breakernya nggak ada apa istilahnya, nggak ada bubbling atau nggak ada udara yang terjebak di bawah. Oke, setelah sudah di vakum, kita keluarin udaranya dari dalam, buka. Jadi kita vakum 3 kali. Jadi kita pause supaya cepat aja daripada kelamaan. Oke, nomor 1 kita tambahin dia sampai agak cembung ke atas. Lalu kemudian nextnya yang dilakukan adalah kita masang tutupnya. Jadi untuk masang tutupnya, ini ada tutupnya nih. Oke, ini ada tutupnya dan jangan lupa dipasang sealnya. Sealnya dipasang. Kalau nggak dipasang sealnya nanti bocor. Oke. Nah, ini pakai tangan aja, dipastikan sealnya ngeplak semua ke bagian dalamnya. Kalau dia nggak ngeplak nanti bocor juga. Oke, kita pasang yang depan dulu. Di dalamnya kita kasih oli sedikit aja. Tujuannya apa dikasih oli dikit supaya nanti pas masuk nggak ngerusak dia punya dratnya. Masuk, kita kencengin pakai tangan, boleh agak kenceng tapi pakai tangan aja, jangan pakai alat bantu. 1. Nah, sekarang yang perlu dilakukan adalah ini ada lubangnya, namanya lubang aeration. Nah, sebelum kita pasang, kita pastikan bahwa bautnya sudah diinstal dengan washernya.
Di washernya dimasukin. Washer warna tembaga ini sebenarnya packing lah ya, dimasukin ke dalam bautnya. Tuh. Oke, nanti jadinya seperti ini, udah 4 partnya. Terus kita siapin dulu baut, ditaruh di obeng seperti ini, obeng 1,5 hex. Nah ini caranya adalah kita lihat nih, ini memang pasti banyak oli kalau habis di vakum. Ini kita lihat ada lubang untuk bautnya. Ini kita tahan seperti ini, lalu kemudian kita dorong pelan-pelan, pelan-pelan kita berusaha supaya nggak banyak oli yang keluar, tapi udaranya keluar. Jadi kita dorong pelan-pelan dari bawah ke atas sambil diputer pelan-pelan sekali. Oke, begitu sudah sampai di atas nih, sudah semuanya, kita tahan bawahnya dan kita tutup lubangnya. Dirasain ya, jangan sampai dia selek, nanti mesti beli kepala lagi yang baru. Oke, kencenginnya pakai apa? 2 jari, telunjuk sama jempol. Oke, cukup. Oke, tarik ke bawah, dia bisa naik sendiri sampai atas. Tapi begitu kita dorong sampai atas, dia tidak turun ke bawah. Oke, ini ada reboundnya untuk naik ke atas. Oke, setelah itu karena ini yang depan, kita pasang per yang depan. Kita perhatikan dulu, ini ternyata dia kasih tingginya sama semua ya. Ini memang yang membedakan sama shock yang lama. Nah yang bawahnya ini kita udah pasang. Ini cara masangnya adalah seperti ini. Ini kita masukin, ini ada bagian yang lebih besar. Kita lihat yang bagian lebih besar, lalu kemudian tinggal kita tekan aja pakai tang. Kita tekan pakai tang, gampang banget tuh, langsung masuk dia. Ngeplak dan pastikan dia bisa bergerak. Tuh, dalamnya bisa bergerak. Oke. Nah, setelah sudah jadi ini, yang perlu dilakukan adalah kita ambil shocknya, lalu kemudian kita pegang pakai alat yang memang khusus buat ngejepit. Kalaupun nggak ada alat pegangan ini, kita bisa pakai itu adalah yang bisa kita pakai adalah tang biasa, tapi dikasih pakai microfiber, dilapis microfiber supaya dia nggak lecet, asnya nggak lecet. Karena kalau lecet nanti dia akan mempengaruhi performa dari suspensinya itu sendiri. Oke, kita putar sampai batas apa? Ini batas ini, dan ini adalah 1 mm sampai 1,5 mm. Itu adalah rekomendasi dari bukunya, tapi yang kita pakai adalah 1 mm aja tuh. 1 mm kurang lebih segini. Oke. Satu milimeter. Selesai. Shocknya ini impresinya smooth, oke, tidak ada berasa sama sekali gresek-greseknya, nggak ada juga. Ini smooth banget. Ini kita masukin pernya, karena depan kita pasang pernya yang pendek. Jadi ada 2 macam per, ada per pendek dan per panjang. Kita pasang yang pendek, dan anting bawahnya kita juga pasang.
antingnya sama semua ya dikasihnya ya. Ini panjang 0 harusnya. Kalau di LC10B5 yang versi pertama itu kita dikasih ada beberapa pilihan anting dari 0, min 1 dan plus 1. Ini hasilnya, shocknya 13 mm, enak, springnya juga lembut, pernya agak keras, tapi nanti kita cobain aja apakah per ini sudah cukup atau belum, atau memang kita harus ganti. Ya nanti kita akan bahas lagi di yang berikutnya. Oke, itu aja cara masang, cara ngerakit untuk back B. Nanti yang sisanya sama persis sama yang ini, nggak ada bedanya. Kita lanjut di back C. See you in the next video. Bye bye.